Selamat datang di podcast RSUD Dungus Madiun. Nah, di podcast pada hari ini kita berbicara santai seputar kesehatan. Kali ini bersama saya, Tias Tioningrum, yang akan mengupas sedikit tentang autisme yang bertepatan pada tanggal 2 April 2022 tentang Hari Peduli Autisme Dunia. Nah, pada hari ini saya bersama Dr. In Fatimah, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Ya, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Kami ucapkan salam sehat selalu juga untuk semuanya. Alhamdulillah ya, Dok, ya bisa bertemu lagi. Kali kedua ya, Dok, ya ini kita di sini. Kita kali kedua ketemu di sini. Ya, ini sebagai artisnya rumah sakit ya, Dok, ya. Ya, pada pagi hari, Dok, saya akan minta sedikit edukasi di podcast kita tentang autisme. Karena autisme ini kan masih jadi momok ya, Dok, ya, terutama pada orang tua dan orang yang mungkin awam sama istilah autisme. Karena kadang dianggapnya autisme tuh anak yang nggak bisa ngomong dianggap autis, anak yang nggak bisa apa-apa dianggap autis, anak yang punya kelainan apa kadang dianggap autis. Nah, kan sampai saat ini masih jadi tanda tanya sebetulnya apa sih, Dok, autisme ini itu secara dari segi kedokteran itu bahasanya biar diterima oleh orang awam gitu, Dok. Oke. Jadi autisme ini memang di kalangan para orang tua jadi suatu momok ya. Jadi ini orang tua biasanya takut anaknya autis. Kalau tingkah lakunya beda sama anak yang lain, ini anak saya autis atau bagaimana. Nah, memang autisme ini sendiri kalau secara didefinisikan secara medis ya adalah gangguan perkembangan di mana ini perkembangannya terjadi pada interaksi, jadi komunikasi dengan orang lain, interaksi sosial, kemudian perilakunya, kemandiriannya dia, dan juga berbicaranya dia yang nanti bermasalah. Dan gangguan perkembangan ini akan terjadi seumur hidup, jadi tidak bisa disembuhkan dalam artian, tetapi bisa kita perbaiki nantinya dengan cara stimulasi, dengan terapi-terapi yang kita jalani nanti kalau memang terdiagnosa autis. Ya, begitu. Jadi orang tua memang kebanyakan khawatirnya, anak saya ini autis ya, Dok. Seperti ini. Kemarin saya ada pasien satu yang datang ke poli anak di rumah sakit Dungus, dikonsulkan oleh gurunya dengan autis. Justru gurunya yang mengetahui anak ini autis. Selama ini orang tua di rumah tidak tahu kalau anaknya itu autis. Jadi memang perhatian orang tua di rumah terhadap anak itu sangat penting. Interaksi orang tua di rumah itu sangat penting dalam perkembangan anak selanjutnya. Ya, jadi itu kalau definisi autis secara keseluruhan. Ya, berarti terjadinya gangguan perkembangan ya, Dok, ya, gangguan perkembangan pada anak yang tidak dapat disembuhkan tapi dapat diterapi. Maksudnya meminimalisir autisnya itu bisa nggak sih, Dok, atau gimana? Untuk mengurangi gejalanya bisa, tapi untuk sembuh totalnya ini tidak bisa. Karena kan ada beberapa aspek yang mengenai perilakunya, interaksi sosialnya dia dengan orang lain, komunikasinya dia dengan orang lain. Makanya kadang-kadang dibilang terlambat bicara. Terlambat bicara ini kita harus cari tahu juga apakah terlambat bicara murni atau ada autis di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah kognitifnya dia. Kognitifnya ini dia terpengaruh. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi atau bakatnya anak autis ini, justru nantinya ke depannya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk anak autis. Misalnya dia bisa berkarya, membuat sesuatu karena kecerdasannya atau keingintahuannya terhadap sesuatu, nah itu kita bisa memaksimalkan seperti itu. Ya. Lalu untuk penyebab utamanya, Dok, atau penyebab pada umumnya yang terjadi pada autisme itu apa saja sih, Dok, secara umumnya? Oke, jadi penyebabnya ini ada beberapa penyebab yang salah satunya juga masih belum diketahui saat ini. Yang paling sering kita ketahui atau kita gali adalah faktor risiko ketika dia dalam kehamilan, dalam masa kehamilan, ketika dia lahir maupun saat setelah lahir. Contohnya kalau dalam masa kehamilan ini penyulit kehamilan di ibunya, seperti
ibunya ada ketuban pecah duluan yang lama, ibunya ada infeksi, ibunya ada hipertensi, atau bahkan sampai eklamsi kejang. Terus kemudian ibunya ada perdarahan yang terus-menerus, ini juga bisa menjadi faktor risiko. Kemudian penyebab saat lahir itu mungkin lahirnya macet, ya lama. Jadi proses lahirnya tidak secepat seperti yang biasanya. Jadi butuh waktu. Misalkan ada macet bahu atau pembukaannya terlalu lama sehingga menyebabkan, kalau istilah medisnya fetal distress, kalau bahasa awamnya mungkin detak jantungnya jadi lebih menurun. Itu bisa jadi faktor risiko. Kayak juga melemah detak jantung. Ya, betul. Kemudian faktor yang setelah lahir ini bisa karena asuhan dari orang tua. Makanya seperti tadi contohnya kasus saya, baru ketahuan setelah anaknya disekolahkan di PAUD, gurunya yang mengetahui. Padahal selama di rumah anaknya juga nggak diketahui sama orang tuanya. Kemudian yang kedua terlebih lagi adalah mungkin anaknya setelah lahir ada masalah, misalkan lahir prematur dia kemudian harus pakai support oksigen lama seperti CPAP atau bahkan ventilator, atau setelah lahir dia ada infeksi harus dirawat lama di ruang intensif bayi, jadi itu juga jadi faktor risiko. Nah, itu beberapa faktor risiko yang bisa terjadi, tapi untuk penyebab pastinya memang sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Jadi kalau penyebabnya yang paling pasti kita masih belum ketahui, tapi paling umum bisa terjadi saat kehamilan, saat bayi lahir, ataupun setelah lahir, ataupun sudah lahir dengan bantuan alat atau bagaimana gitu ya. Itu faktor resikonya. Faktor resikonya. Kita gali. Kenapa kok dia bisa begini gitu ya. Lalu untuk gejalanya dok, biasanya kan kayak tadi, ternyata orang tuanya tidak pernah tahu kalau sampai PAUD anaknya itu menderita autis, dan yang ketahuan pertama adalah gurunya. Itu bagaimana sih para orang tua akan menggali sebetulnya anaknya ini termasuk anak yang autis atau anak yang normal, itu gimana dok membedakannya? Jadi gini, tadi definisi autis adalah dia gangguan perkembangan di beberapa aspek, terutama perilaku. Gejalanya kalau di perilaku ini kita bisa lihat dia sering mengulang-ulang suatu perbuatan atau perilaku. Misalkan dia mengulang untuk ngambil sesuatu benda, dikembalikan terus diambil lagi, dikembalikan lagi. Itu yang pertama. Atau bahkan misalkan sering buka tutup keran. Nah, kan anak autis ini suka dengan mainan kinetik ya, mainan yang berbunyi dan bergerak. Jadi keran dibuka, terus lihat air ngalir, tutup lagi. Dibuka, lihat air ngalir, tutup lagi. Tuh. Atau main saklar, ceklak-ceklak gitu ya. Oh iya, karena kinetik ya, mainan saklar itu. Jadi main saklar, diceklak-ceklak saklarnya. Terus naik tangga, sering manjat-manjat. Nah, itu kan berulang-ulang dia manjat kan tidak hanya satu step ya, beberapa step. Itu gejala untuk perilakunya. Kemudian gejala di komunikasi dengan orang lain adalah bicaranya yang tidak jelas mungkin. Jadi kita mendengar anak itu ngomong ke kita, bahasanya kok nggak jelas dimengerti sama kita. Apalagi ibunya sendiri pun belum mengerti bahasanya, ya itu kita harus pikirkan juga. Apakah anak itu autis atau bukan. Itu bisa dilihat dari usia berapa dok? Maksudnya mulai dari kecil, maksudnya kan kadang tahap perkembangan anak mulai mau 1 tahun, kadang mulai berjalan, mulai bisa berbicara, atau memang bisa sebelum itu atau gimana dok? Kita bisa lihat bahwa ada masalah pada anak autis ini di usia sekitar 2 tahun ke atas, atau paling tepatnya 3 tahun lah. Di usia ini kita bisa mengetahui, karena usia segini ini harusnya anak sudah bicara lancar, ya komunikasinya dengan orang lain lancar, interaksinya bagus dengan teman-teman, dengan orang tua atau bahkan keluarganya. Tapi kalau ada sesuatu yang mengganjal, jadi ya sudah harus dipikirkan apakah anak ini ada sesuatu yang bermasalah gitu, termasuk betul. autis atau bukan gitu ya. Termasuk anak yang ini dok, speech delay, bicara terlambat itu dok, itu bisa jadi salah satu gejalanya atau enggak dok, yang bicara terlambat itu? Bisa.
Nah, jadi ini nanti kita harus screening ulang. Jadi harus dibawa ke dokter spesialis anak. Apakah bicara terlambatnya ini murni bicara terlambat karena dia memang kosakatanya kurang, atau pengasuhannya di rumah dengan orang tuanya kurang, atau memang ada sesuatu yang lain. Jadi autis itu tidak hanya bicara terlambat kok, tapi ada gangguan perilaku yang lain. Yang lainnya. Jadi kadang ada yang bilang, kok anakmu gak udah ngomong kok anaknya autis, itu belum tentu ya Dok ya. Kadang kan ada kan orang tua lain yang melihat anaknya, anakku bisa ngomong tapi anak orang lain kok nggak bisa gitu. Ya, jadi gejala-gejala tadi yang saya sebutkan itu harus semuanya paling nggak minimal 3 itu harus ada. Perilakunya harus kita lihat. Apakah dia melakukan kegiatan berulang-ulang. Terus kemudian kontak mata terutama. Ya, kalau diajak ngomong dia memalingkan wajah, nggak mau natap orang yang diajak ngomong. Atau kadang-kadang dia kalau dipanggil sudah nggak mau noleh, meskipun dia dengar dia nggak mau noleh. Jadi kan nggak mau melakukan kontak mata atau menghindari kontak mata. Itu yang paling penting. Lalu ini Dok, untuk penanganan pada anak autis ini selama ini paling umum biasanya penanganannya kita tetap harus datang ke dokter dulu, atau untuk memilah termasuk anak ini, atau ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan sebagai ini ya Dok, edukasi ke orang tua agar tahu bagaimana sih nanti andaikan kita sudah tahu anak kita sepertinya ada bukan ada faktor, ada gejala sedikit mengarah ke autisme. Nah, penanganan yang harus dilakukan sebagai orang tua itu seperti apa Dok? Kalau orang tua merasa anaknya kok anak saya seperti gejala autisme gitu ya, jadi kita harus pastikan dulu bawa ke fasilitas kesehatan yang ada dokter spesialis anak ya. Di situ kita harus pastikan, kita screening. Di situ ada kuesioner atau formnya ya untuk screening autis kita punya. Nah, pastikan apakah autis atau bukan. Nah, nanti kalau dari hasil kuesioner atau formnya itu dokter memberikan kesimpulan bahwa oh anak ini resiko tinggi autis, oh anak ini bukan autis tapi kemungkinan karena keterlambatan perkembangan saja, misalkan di bicaranya atau personal sosial. Nah, kalau ternyata benar resiko tinggi untuk terjadi autis, nah maka akan diberikan beberapa tahapan tata laksana oleh dokter. Tahapannya karena gangguannya di perilaku, komunikasi ya, jadi harus ada terapi perilaku dulu. Ya, atau bahkan kalau bicaranya dia sudah belum sama sekali nggak bisa, atau kayak bicara planet ya, yang bicara nggak kita ngerti, kayak humem gitu kan kadang-kadang. Nah, itu bisa kita alihkan ke terapi wicara. Kalau memang ada keterlambatan untuk kemandiriannya dia, misalkan dia belum bisa gosok gigi, terus kemudian dia belum bisa mengetahui bahwa oh kalau pengen sesuatu, pengen jajan saya harus pakai uang. Nah, itu kan kemandiriannya dia dengan orang lain. Kita harus berikan terapi okupasi atau terapi perilaku yang lain ya. Jadi itu. Kemudian ada kedua adalah terapi farmakologis atau terapi dengan obat medis. Nah, ini dokter spesialis anak yang berhak untuk memberikan pengobatan untuk autisme ini. Berarti ada banyak tahapan terapinya ya Dok. Ya, yang penting datang ke rumah sakit dulu, di screening dulu, diisi formnya apakah termasuk anak autis atau bukan, lalu dokter akan menyimpulkan anak ini harus mengarah kemana, entah ke terapi perilaku atau ke terapi yang okupasi terapi ya Dok ya. Itu kayak terapi kognitif gitu Dok, apa gimana? Terapi okupasi itu untuk motoriknya Mbak. Misalkan anaknya belum bisa melakukan sesuatu kegiatan, kita biasanya terapi. Di fisioterapi atau rehab medik bisa kalau okupasi. Ya, terapi wicara juga bisa. Ya, ini termasuk serangkaian dari ini ya Dok, unit fisioterapi atau rehab medik ya berarti ya. Lalu yang terakhir adalah menggunakan pengobatan yang disarankan oleh dokter, harus diresepkan oleh dokternya Dok. Lalu selanjutnya Dok, tadi sudah dijelaskan berarti tahapannya ada terapi perilaku, ada okupasi terapi, dan ada pengobatan yang dianjurkan oleh dokter. Itu berarti termasuk untuk pengobatannya juga ya Dok. Lalu kadang ada orang tua yang bertanya, apakah autis dengan Down syndrome itu sama? Oh ya,
autis itu dengan Down syndrome tentu tidak sama. Nah, kalau autis sendiri seperti yang sudah kita bahas dari awal, sedangkan Down syndrome itu sendiri adalah dia kelainan genetik. Jadi dia kelainan kongenital dari lahir yang sudah jelas terlihat ketika bayi itu lahir, mulai dari ciri-cirinya ya, mukanya tampak lebih beda. Kalau kita sebut seperti muka orang Mongolia atau Mongoloid face. Jadi matanya kecil sipit, terus jarak antara alisnya lebar, terus jembatan hidungnya dengan dahi cekung ke dalam. Ya, itu merupakan ciri-ciri dari sindrom, mukanya seperti orang Mongol. Lidahnya besar, akhirnya dia lebih sering kadang-kadang lebih sering kayak melet-melet gitu ya, lidahnya dikeluarin gitu karena lidahnya besar daripada rongga mulutnya. Jadi itu. Kemudian karena ini kelainan genetik kromosom, untuk menegakkan diagnosa pastinya ya harus dengan pemeriksaan genetik atau pemeriksaan kromosom. Kadang kan ada dan namanya sindrom ya, sindrom itu kan istilahnya kumpulan dari berbagai gejala. Jadi tidak hanya sampai di situ saja, nanti dia juga akan mengalami beberapa masalah-masalah di kemudian hari terkait organnya, seperti penyakit jantung bawaan, kemudian hipotiroid ya, ada gangguan perkembangannya terlambat karena hormon tiroidnya kurang ya atau menurun, hipotiroid, ataupun ada gangguan saluran cerna ya, misalkan dia ada namanya tidak punya esofagusnya itu nggak bisa nyambung sama lambungnya, namanya atresia esofagus, atau bahkan dia nggak punya usus halus, namanya atresia duodenum. Itu banyak. Ya, berarti tetap beda jauh ya. Kalau autis jelas karena gangguan perkembangan. Nah, pada anak yang akhirnya mempunyai autisme ini dok, sebagai orang tua pasti kan yang pertama panik. Maksudnya sesuatu yang mungkin berat lah anggapannya, karena anaknya juga nggak bisa disembuhkan, hanya bisa untuk diterapi atau diarahkan. Nah, semangat untuk orang tua dok, karena saya dengar anak yang autis itu tidak selalu mempunyai gangguan perkembangan yang semua, maksudnya dalam semua aspek. Kadang ada yang cuman aspeknya dia sukanya di main otak-atik gitu, akhirnya bisa diarahkan ke sana. Nah, itu cara menyikapi orang tua itu loh dok, yang kadang belum pernah tahu menyikapi anak autis itu. Ya betul, memang semua gejala yang ada saya sebutkan tadi tidak semua anak mengalami ya. Nah, seperti kalau mau kita menyalurkan bakatnya dia, misalkan dia suka main apa, kita salurkan bakatnya, itu memang penting. Yang paling utama adalah interaksi anak dengan orang tua, terutama ibu, itu juga harus dijaga kedekatannya, karena dia butuh bantuan dari orang terdekatnya kan pasti orang tua. Nah, anak autis itu tidak bisa dia hidup sendiri, tidak bisa dijodohi. Kalau mungkin Mbak Tia kan suka drakor ya, pernah lihat The Good Doctor kan ya, itu salah satu itu bukan autis memang, tapi namanya autism spectrum disorder. Salah satu penyakitnya adalah spektrum dari autis juga. Nah, dia kan bisa jadi dokter kan? Iya. Nah, kok bisa jadi dokter padahal punya kelainan gitu ya dok ya? Makanya kalau kita bisa menyalurkan bakatnya dia pasti bisa jadi sesuatu atau bisa jadi orang yang berguna nantinya, meskipun tidak senormal anak yang lain. Jadi interaksi orang tua, kedekatan orang tua dengan anak yang selalu mendampingi itu sangat penting, karena kan dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus butuh bantuan orang lain. Jadi itu. Ya, baik dok. Mungkin itu sedikit dari secara global tentang autisme ya dok ya. Teman-teman podcast pada kali ini sedikit tentang membahas autisme. Semoga mereka bisa paham, terutama para orang tua yang sedang mengasuh anaknya sejak kecil ya dok ya. Di penghujung, ini sudah mendekati penghujung acara dok. Mungkin paling enggak adalah pendekatan antar orang tua dengan anak. Lalu paling enggak secara dari awal kehamilan itu harus diperhatikan. Mungkin ada 1-2 kata untuk para orang tua di sini yang mungkin lagi menonton dok, bagaimana menyikapi andai kata ya, kita tidak berharap ya esok anak kita akan menderita seperti itu, tapi apabila kita punya saudara atau punya tetangga yang sekiranya
punya bakat-bakat kayak gitu mungkin bisa diedukasi Dok, dan bisa datang ke rumah sakit loh ya ini. Ya, jadi pesan saya adalah bagi para orang tua, terutama ibu-ibu yang sekiranya di rumah melihat anaknya ada masalah atau gejala seperti yang kita bahas di sini ya Mbak Tia ya, Iya. mungkin bisa dikonsultasikan atau datang ke dokter spesialis anak terdekat untuk mengetahui apakah anak ini memang ada suatu masalah atau hanya eh, dia interaksinya saja yang dengan orang tua yang kurang, karena sumber semua permasalahan perkembangan adalah kedekatan anak dengan orang tua itu yang kurang. Kemudian yang kedua adalah selalu luangkan waktu untuk anak, bermain dengan anak seberapa sibuknya kita bekerja. Ya, meskipun orang tua bekerja dari pagi sampai malam, paling enggak ada luangkan waktu meskipun weekend atau meskipun saat dia mau tidur untuk bermain dengan anak supaya ada kedekatan dan kita tahu perkembangan anak kita sendiri. Jadi kalau ada masalah, kita bisa langsung menyikapi masalah pada anak kita. Kemudian kalau ternyata didiagnosa ya, setelah dikonsultasikan didiagnosa autis oleh dokter spesialis anaknya, jangan panik ya, jangan berkecil hati, karena anak adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Jadi tugas kita adalah bagaimana memaksimalkan potensi anak kita sendiri sebaik-baiknya untuk masa depannya dia. Ya meskipun kita nggak bisa berharap bisa tumbuh dan berkembang seperti anak lainnya yang normal atau kakak-kakak atau adiknya yang lain yang normal, paling tidak kita punya tanggung jawab untuk memaksimalkan potensinya dia, karena kan kita dititipi anak yang nggak tahu nantinya itu. Nah, kemudian yang bagi orang tua yang sudah menjalani terapi autis dan lain, tetap semangat, telaten, sabar, itu kuncinya dalam menjalani segala terapi di gangguan perkembangan apapun. Gitu. Ya, terima kasih dokter. Bagi kawan bisa, apabila kalian masih punya pertanyaan atau masih punya sesuatu yang mengganjal di hati kalian, monggo bisa datang ke Poliana RSUD Dungus Madiun bersama Dr. Iin Fatimah. Beliaunya baik dan di sini banyak mainannya loh ya. Yuk datang ke sini yuk adik-adik yuk. Terima kasih. Berhubung sudah di penghujung acara dokter, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga tema pada kali ini bisa menjadikan edukasi bagi orang tua dan juga bagi teman-teman kita dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.